Simulacra bab 7. Teka-teki yang harus segera dipecahkan. Balik lagi sama gue dan Don. Dan kita langsung aja masuk ke bab 7 dari kisah Simulacra ini. Nah, di bab sebelumnya Arfan udah muncul dan konfrontasi pertama sama Tironzara udah terjadi. Nah, sekarang apalagi yang akan segera terjadi? Pagi itu, Sabtu, 12 Juli 2025. Udara Bandung terasa sedikit lebih sejuk dari biasanya. Tapi ketegangan di dalam pos keamanan Museum Pusaka Nusantara terasa sangat menusuk. Yoga dan Pak Budi yang kini sedang duduk berhadapan, wajah mereka terlihat tegang. Numpuk semua potongan puzzle yang sekarang telah mereka miliki. Kalung Pustahalaklat milik Ibu Zara tergeletak penuh misteri di meja di antara mereka, mancarin getaran samar yang cuma bisa dirasakan oleh mereka berdua. Jadi, Kazara, dia bukan Kazara yang sebenarnya? Tanya Yoga, suaranya nyaris berbisik, matanya berkaca-kaca. Realitas ini terlalu berat buat remaja seusianya. Lalu, dia nyentuh leontin kalung itu, seolah nyari kekuatan. Dengan wajah yang nampak muram, Pak Budi menjawab, itulah yang saya takutkan, Nak Yoga. Sejak Neng Zara pingsan di depan cermin itu, dia memang sudah berbeda. Rasanya seperti kosong. Dan ini, Pak Budi nunjukin catatan tulisan tangan berisi ukiran simbol Pustahalaklat dan kata kunci, darah, keturunan, kunci, tengah malam yang dia temukan di belakang cermin. Ini sama persis dengan leontin kalung ibumu. Dan kejelasan yang kamu alami, mungkin itu adalah pesan dari kakakmu yang asli. Jadi, ini jimat pelindung dari keluarga kita. Dan Kazara, dia keturunannya Sekar Jagad. Pertanyaan itu keluar dengan nada tak percaya bercampur ngeri. Namanya Sekar Jagad, sang penyihir jahat dari cerita rakyat kuno. Kini, terasa sangat nyata, terhubung langsung dengan garis keturunannya. Sepertinya begitu, Nak. Kakek saya pernah bercerita, keluarganya Sekar Jagad punya ikatan darah dengan cermin itu. Entah bagaimana, pokoknya ia dibuat untuk mencari keturunannya sendiri. Pak Budi berhenti sejenak. Dia mikirin konsekuensi dari perkataannya itu. Dan jika ini benar, Nayoga, cermin itu, ia telah mengambil alih jiwa kakakmu. Dan tiruan itu, ia hanyalah wadah yang dikendalikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari lorong, yang membuat Pak Budi dan Yoga nengok penuh waspada. Pintu pos keamanan tiba-tiba terbuka, dan Arfan Dirgantara berdiri di ambang pintu itu. Kacamata bertengger di hidungnya, dan di tangannya, sebuah jurnal kulit tua. Alat detektor resonansi spiritualnya berkedip-kedip kencang di ikat pinggangnya. Dengan suara tegas, Arfan berkata, "Maaf mengganggu, saya tidak bermaksud menguping. Tapi saya rasa kita memiliki informasi yang sama tentang cermin itu dan Nona Zara." Kehadiran tiba-tiba Arfan dan kata-katanya itu membuat Yoga dan Pak Budi saling pandang. Mereka nggak kenal Arfan. Siapa dia? Gimana dia bisa tahu begitu banyak? Tapi aura serius Arfan dan jurnal di tangannya meyakinkan mereka kalau pria ini bukan pria sembarangan. "Siapa Anda?" tanya Pak Budi. "Saya Arfan Dirgantara, seorang peneliti. Dan saya rasa kita memiliki musuh yang sama, yaitu Kaca Sang Sukma," jawab Arfan sambil melangkah masuk dan tangannya nutup pintu. Lalu dia membuka jurnalnya, nunjukin ukiran Pustahalaklat dan catatan tulisan tangannya Sekar Jagad. Ini adalah jurnal Sekar Jagad. Cermin itu adalah ciptaannya. Dia menggunakannya untuk menyerap jiwa. Dan Nona Zara, dia adalah keturunannya. Itulah mengapa dia menjadi target. Yoga dan Pak Budi terdiam, terkejut. Lalu Arfan menjelaskan dengan tenang semua yang dia temukan dan ketahui tentang sifat simulacra, tentang bagaimana cermin itu berevolusi, dan tentang ritual penangkal yang dia baca di jurnal. Ritual itu membutuhkan darah keturunannya Sekar Jagad, simbol Pustahalaklat yang diaktifkan dengan mantra, dan harus dilakukan saat tengah malam di bulan purnama. Jimat kalung ini, ia menunjukkan kalung di tangan Yoga, adalah kunci yang memicu koneksi. Dan saya percaya, Nona Zara yang asli sedang mencoba mengirim petunjuk dari dalam cermin. Yoga dengan mata yang berbinar dan penuh semangat langsung mencengkram kalung Pustahalaklat itu, lalu berkata, "Jadi, kilasan itu memang dari Kazara?" Lalu Yoga menceritakan tentang kilasan wajah Zara di dalam dimensi gelap. Arfan kemudian mengangguk dan berkata, "Tentu saja, itu adalah upaya terakhirnya untuk berkomunikasi. Cermin itu adalah portal dua arah, tapi energi yang diperlukan untuk mengirim pesan dari dalam sangat besar. Dia menguras energinya untuk mencoba menjangkau kita." Pak Budi mengernyitkan dahi, lalu bertanya, "Tapi bagaimana kita bisa melakukan ritual itu? Mantra dan darah keturunan, maksudnya Nona Zara harus melakukannya sendiri?" "Tidak, ritual ini bisa dilakukan oleh keturunan yang masih memiliki ikatan darah. Bahkan, jika jiwa aslinya terperangkap. Yang terpenting adalah darah murni keturunan dan koneksi emosional terkuat dengan jiwa yang terperangkap. Itulah mengapa Nona Zara yang asli mencoba menjangkau Anda, Nak Yoga. Anda adiknya. Ikatan kalian adalah yang terkuat," ucap Arfan. "Jadi, saya bisa menyelamatkan Kazara," ucap Yoga.
Lalu Arfan menjawab itu dengan sangat tenang. Ada kemungkinan besar, tapi ini sangat berbahaya. Cermin itu semakin kuat. Tirwanzara, dia mulai menunjukkan kemampuan yang tidak biasa. Pada saat yang sama, di aula utama Tirwanzara mulai merasakan kehadiran Arfan yang saat ini berada di pos keamanan bersama Yoga dan Pak Budi. Sensor-sensornya sebagai Tirwana yang kini diperkuat oleh energi cermin mendeteksi fluktuasi aneh di dalam museum. Dia nggak memahami ancaman secara emosional, tapi perintah internal dari cermin yang kini menguasainya, merintahin buat ngelindungin diri dan mempertanyakan keberadaan Arfan. Tirwanzara angkat tangannya ke arah langit-langit aula. Kilatan cahaya merah samar memancar dari matanya. Tiba-tiba, kaca-kaca di beberapa display case koleksi mulai retak. Bukan pecahan, melainkan retakan halus yang menjalar cepat, kayak jaring laba-laba yang hidup. Terus, salah satu patung kuno yang terbuat dari kayu jati, yaitu patung leluhur yang berdiri kaku di sudut, mulai berderit dan bergerak sendiri. Kepalanya sedikit nengok, menatap ke arah pintu pos keamanan, seolah patung itu kini punya mata dan kesadaran. Dikendalikan sama kekuatan dari cermin melalui Zara Tirwan. Suara-suara bisikan mulai menggema di seluruh museum. Bahkan, bukan bisikan samar lagi, melainkan suara rintihan dan tawa sinis yang bercampur aduk, memenuhi setiap lorong. Energi di dalam museum makin pekat, dingin, dan menyesakan. Aroma melati yang busuk kini makin kuat, kayak bau kematian yang disamarkan. Ini adalah manifestasi kekuatan cermin yang lebih besar, yang kini beroperasi melalui Tirwanzara. Cermin itu nggak cuma nyerap jiwa, tapi juga mulai ngendaliin lingkungan sekitarnya, memperkuat pemainnya, dan nyoba nyingkirin ancaman apapun. Si Sekar Jagat di dalam cermin udah memahami kalau ada yang nyoba mengintervensi, dan dia bakal pakai Tirwan itu sebagai perpanjangan kekuatannya untuk menangani gangguan itu. Di dalam dimensi cermin, roh Zara yang asli ngerasain lonjakan kekuatan ini. Bisikan-bisikan dari penjaga cermin dan roh-roh terperangkap lainnya makin histeris, nandain ketakutan mereka terhadap kekuatan Sekar Jagat yang bangkit. Tapi Zara yang asli ngerasain sesuatu yang lain, yaitu sebuah celah. Dengan setiap manifestasi kekuatan Tirwannya di dunia nyata, energi di lorong terdistorsi tempat roh Zara terperangkap sedikit berfluktuasi, menciptakan garis-garis halus yang bisa ia sentuh. Zara yang asli, dengan putus asa ngumpulin semua sisa kekuatannya, dia ngefokusin energinya pada garis-garis itu, nyoba memproyeksikan pesan yang lebih jelas. Kali ini, bukan kilasan. Dia nyoba bentuk kata-kata yang bisa muncul di dunia nyata, menggunakan kalung Pustahalaklat sebagai medium. Kembali ke pos keamanan, Arfan terlihat sedang mengamati pola fluktuasi pada detektornya. Arfan lalu berkata, energi di aula utama makin padat, sepertinya Tirwanzara sedang mengumpulkan kekuatan. Lalu, Arfan menatap Yoga yang kini sedang memegang kalungnya. Wajahnya terlihat pucat. Pak Budi pun yang sama melihat wajah Yoga dengan ekspresinya itu. Dengan nada khawatir bertanya, "Ada apa, nak Yoga?" Yoga gemetar, kalung di tangannya bergetar hebat, dan kali ini, sebuah gambaran yang sangat jelas muncul di benaknya. Sebuah kotak kayu jati kuno berukir Pustahalaklat, dan di dalamnya, daun-daun kering serta akar-akaran. Sebuah bisikan yang jernih, kayak suara Zara yang asli, kedengaran di benaknya. Kayak, jamu sukma, kotak, jati, pustaka. Tulisan itu muncul, lalu menghilang, berulang 2 kali. Yoga, Arfan, dan Pak Budi menatapnya. Mereka tercengang. Yoga yang masih gemetar kemudian berteriak, Itu Kak Zara. Dia mengirim pesan. Arfan segera mengenali tulisan itu. Pustahalaklat. Ini adalah bagian dari mantra ritual penangkal. Kata-kata ini darah merujuk pada darah keturunan. Sementara keturunan jelas mengacu pada Anda, nak Yoga. Puja mungkin berarti semacam persembahan atau tindakan ritual. Dan jamu apa? Itu aneh. Mungkin bisa jadi ramuan atau mungkin jamu dalam artian harfiah. Arfan mengernyitkan dahi. Mantra Pustahalaklat seringkali bersifat kiasan. Dan Pak Budi nampak bingung. Jamu? Maksudnya minuman herbal? Mungkin bukan jamu biasa. Dalam konteks ritual kuno, jamu bisa berarti ramuan khusus atau mungkin sebuah singkatan dari sesuatu. Tapi yang jelas, ini adalah petunjuk penting dari Nona Zara yang asli. Mendengar itu, kini mata Yoga terlihat dipenuhi dengan tekad. Ia pun berkata, dia butuh bantuan. Kita harus cari tahu apa arti jamu itu, kan? Arfan pun mengangguk tegas. Tepat. Kita punya beberapa hari sebelum bulan purnama penuh. Kita harus mempelajari lebih lanjut jurnal ini, mencari tahu apa arti jamu dalam konteks ritualnya Sekar Jagat. Pak Budi, Anda bisa membantu kami menjaga agar Zara Tirwan tetap stabil? Jangan sampai dia berinteraksi dengan cermin lagi sampai kita siap, Pak. Baik, akan saya usahakan, Arfan. Jawab Pak Budi yang terlihat masih gemetar namun masih ada cahaya tekad di matanya. Arfan menatap Yoga serius. Nah Yoga, Anda adalah kunci terpenting di sini. Ikatan darah dan emosional Anda dengan kakak Anda adalah satu-satunya jalan. Anda harus kuat. Yoga mengangguk, mencengkram kalung Pustahalaklat. Beratnya tugas itu terasa di pundaknya. Namun, harapan untuk menyelamatkan kakaknya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dan kini, sebuah aliansi tak terduga telah terbentuk di dalam museum tua itu. Di bawah bayangan cermin yang mematikan, berpacu melawan waktu dan kekuatan gelap yang bangkit. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah pertarungan yang tidak akan mudah. Dan
apakah sebenarnya jamu itu? Apakah hanya jamu ya kayak jamu biasa? Atau mungkin itu adalah sebuah istilah, mungkin juga kias? Dan itu akan kita temukan jawabannya di bab berikutnya. So, jangan sampai ketinggalan kelanjutannya, karena cerita ini to be continue.